Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang mengenai bagaimana cara mengisi laporan arus kas dari Oakley Company. Untuk mengisi sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Rohmawati Kofia dengan NPM C1C021084. Dan saya sendiri, Gia Amanda Rizka Pabela dengan NPM C1C021106. Dengan saya Valentina Simatupang dengan NPM C1C021057. Dan saya Laurentius Dapanroy Malau dengan NPM C1C021045. Baiklah, untuk membuat laporan arus kas indirect dan direct, sebelumnya kita harus menyiapkan laporan perubahan saldo. Dan untuk membuat laporan perubahan saldo, kita harus menyiapkan data-data akun-akun aset dan liabilitas dan ekuitas pada tahun 2021 dan 2020. Kita mengurangkan akun aset dan akun liabilitas dan ekuitas dari tahun 2021 dan 2020. Yang pertama, kas pada tahun 2021 sebesar 82.700 dikurang dengan 47.250. Begitu juga dengan akun receivable dari tahun 2021 dikurang dengan tahun 2020. Dan inventories, investment, equipment, accumulated depreciation, equipment, caranya juga sama, tahun 2021 dikurang dengan tahun 2020. Lalu, untuk liabilitas dan ekuitas, perubahannya sama, yaitu dengan mengurangi akun-akun dari tahun 2021 dengan 2020. Akun payable dikurang pada tahun 2021 dikurang dengan 2020. Begitu juga dengan akun accrued expense payable, bond payable, share capital, ordinary, dan return earning. Baik, ini cara untuk membuat laporan perubahan saldo. Proses selanjutnya akan dijelaskan oleh Gia Amanda. Baik, selanjutnya setelah kita membuat laporan perubahan saldo, sekarang kita akan membuat laporan arus kas indirectnya. Untuk yang pertama, kita akan mencari arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama itu ada laba bersih. Laba bersih ini bisa kita peroleh informasinya itu di soal sama kayak net income sebesar $132.210.
Selanjutnya, kita perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk mengubah laba bersih menjadi kas bersih dari aktivitas operasi. Dan yang pertama itu ada beban depresiasi. Beban depresiasi ini kita ketahui informasinya dari soal sebesar $49.700. Selanjutnya ada keuntungan penjualan equipment. Dan untuk nilainya itu kita ketahui informasinya dari soal yang dimana gain on disposal of equipment sebesar $8.750. Oh ya, karena itu tadi keuntungan, jadi 8.750-nya itu sebagai pengurang ya. Selanjutnya ada peningkatan saldo piutang. Untuk nilainya itu bisa kita ketahui dari perubahan saldo tadi, yang dimana nilainya $33.800. Karena ini peningkatan, jadi sama tetap sebagai pengurang. Selanjutnya, ada peningkatan saldo persediaan. Untuk peningkatan saldo persediaan, sama informasinya kita dapat dari laporan perubahan saldo tadi, sebesar 24.250. Dan itu juga sebagai pengurang. Dan selanjutnya, itu ada peningkatan saldo utang dagang. Untuk peningkatan saldo dagang, untuk peningkatan saldo utang dagang itu juga kita dapat informasinya dari perubahan saldo sebesar 9.420. Selanjutnya, ada penurunan saldo accrued expense payable. Nilainya sama kita dapat dari informasi perubahan saldo sebesar $6.730. Dan untuk saldo accrued payable ini walaupun dia penurunan, dia tetap tidak merubah kayak yang peningkatan tadi.
Jadi tetap kalau penurunan dia tetap sebagai pengurang. Untuk penurunan saldonya tadi sebagai pengurang. Selanjutnya kita jumlahin dari 210 tadi sampai ke 6.730. Dari 132 tadi, baik, karena hasilnya itu positif ya teman-teman, $117.800, maka eh, maka itu kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Baik, setelah kita mencari arus kas dari aktivitas operasi, selanjutnya kita akan mencari juga arus kas dari aktivitas investasi. Untuk yang pertama itu ada penjualan investasi. Untuk penjualan investasi ini kita peroleh dari informasi di perubahan saldo, yaitu nilainya sebesar $2.500. Selanjutnya ada pembelian equipment. Untuk pembelian equipment ini, kita memperoleh informasinya dari informasi tambahan perusahaan yang di mana harga perolehannya sebesar 97.000. Dan ingat ya teman-teman kalau pembelian itu sebagai pengurang. Selanjutnya ada penjualan equipment. Penjualan equipment ini sama seperti ada di informasi tambahan, yaitu sebesar $15.550. Selanjutnya kita jumlahi tiga ini, tiga-tiganya. Nah, karena dia ini negatif hasilnya 78.950, maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas investasi. Investasi. Selanjutnya, setelah kita mencari arus kas dari investasi, sekarang kita akan mencari arus kas dari aktivitas pendanaan.
Untuk yang pertama, itu ada peningkatan saldo bonds payable. Untuk nilainya, kita bisa ketahui dari informasi perubahan saldo sebesar $30.000. Selanjutnya ada share capital ordinary. Nilainya juga sebesar informasi dari perubahan saldo, yaitu $50.000. Selanjutnya ada pembayaran dividen. Dan untuk pembayaran dividen ini, itu caranya dengan menambahkan return earning dari tahun 2020 ditambah net income, selanjutnya dikurangi dengan return earning 2021, yang dimana hasilnya negatif 83.400. Selanjutnya sama kita jumlahi ketiga-tiganya. Karena hasilnya juga negatif 3.400, maka dia kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaan. Untuk yang kas bersih tadi itu kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Untuk yang operasi, kas bersih yang dihasilkan di aktivitas operasi itu ada kas bersih yang dihasilkan. Aktivitas operasi. Naik lagi. Yang bacaan kas bersih dari aktivitas operasi itu, nah itu kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi, tambahkan yang dihasilkannya. Selanjutnya, langkah yang selanjutnya, kita perlu menambahkan 117.800 ditambah negatif 78.950 dan ditambah negatif 3.400. (117.800) ditambah negatif 78.950 ditambah negatif 3.400. C17 ditambah C23 ditambah C29. Karena hasilnya itu positif $35.450, maka itu sebagai peningkatan
kas bersih, untuk tahun 2021. Selanjutnya yang di bawahnya itu ada kas awal periode 1 Januari 2021. Untuk nilainya itu kita bisa ketahui dari soal senilai $47.250. Dan yang terakhir itu ada kas akhir periode 31 Desember 2021. Maaf, itu 31 Desember. Dan itu sama nilainya kita ketahui dari soal sebesar $82.700. Baiklah, inilah untuk langkah-langkah membuat perubahan laporan untuk membuat laporan arus kas indirect. Selanjutnya saya kasih ke Laurentius untuk melanjutkan langkah selanjutnya. Baiklah, selanjutnya itu adalah perhitungan metode langsung. Yang pertama yaitu adalah menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Menghitung kas yang diterima dari pelanggan. Untuk menghitung kas yang diterima dari pelanggan yaitu dari soal yaitu akun sales. Akun sales sebesar 297.500. Untuk selanjutnya yaitu peningkatan akun receivable. Peningkatan akun receivable. Receivable. Karena berupa peningkatan jadi ditulis sebagai pengurang yaitu sebesar 33.800 yang kita dapat dari perubahan saldo di awal tadi. Maka akan menghasilkan kas yang diterima dari pelanggan yaitu sebesar kas yang diterima dari pelanggan sebesar 27.500 ditambah 33.800. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menghitung kas yang dibayarkan untuk supplier. Kas yang dibayarkan untuk supplier langkah pertama yaitu menghitung pembelian pada tahun 2019.
Yang pertama menghitung pembelian untuk tahun 2019. Mohon maaf untuk tahun 2020. Yang pertama kita dapat dari soal yaitu akun cost of goods sold. Sebesar 99.460. Selanjutnya itu peningkatan inventory. Sebesar 24.250. Maka akan menghasilkan pembelian selama tahun 2019. Selama tahun 2019, 2020 yaitu 99.460 ditambah 24.250. Untuk langkah kedua yaitu menghitung kas yang dibayarkan kepada supplier. Kas yang dibayarkan kepada supplier. Akunnya itu dari pembelian selama tahun 2020 dikurang sebesar 123.710. Dan peningkatan akun payable. Karena di sini peningkatan pada akun payable, maka dijadikan pengurang sebesar 9.420. Maka akan menghasilkan kas yang dibayarkan kepada supplier yaitu dari 123.710 ditambah 9.420. Untuk selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Menghitung kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Yang pertama yaitu beban operasi. Beban operasi sebesar 63.470 yang didapat dari soal. 64.370. Selanjutnya beban depresiasi. Beban depresiasi yaitu sebesar 49.700. Di sini beban depresiasinya sebagai pengurang. 49.700. Untuk selanjutnya yaitu penurunan accurate payable.
accurate, table, yaitu sebesar 6.730 yang dapat dari perubahan saldo tadi. Maka akan menghasilkan kas yang dibayarkan untuk beban operasi. Kas yang dibayarkan untuk beban operasi pre-operasi. Yaitu jumlah dari beban operasi ditambah beban depresiasi ditambah penurunan accurate table. Untuk selanjutnya itu menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Menghitung kas yang dibayarkan untuk pajak. Yaitu beban pajak punya sebesar 7.270. Baiklah, inilah perhitungan metode langsung. Untuk metode langsungnya diserahkan kepada Valentina. Pada Valentina. Untuk laporan arus kas dengan menggunakan metode direct, pertama itu kita harus hitung arus kas dari aktivitas operasinya. Yaitu penerimaan kas dari pelanggan, ini bisa kita lihat di perhitungan metode langsungnya itu yaitu sebesar 263.700. Selanjutnya itu pembayaran kas dari pelanggan. Ini dapat sama seperti yang tadi itu dari perhitungan metode langsungnya yaitu sebesar, karena ini pembayaran berarti dia itu min, yaitu min 114.290. Baru selanjutnya itu pembayaran kas untuk beban operasi. Ini juga didapat dari perhitungan metode langsung yaitu sebesar 21.400. Tapi karena ini pembayaran, maka dia itu negatif 21.400.
1.400. Baru selanjutnya itu ada beban bunga. Beban bunga kita bisa lihat ada di soal, yaitu sebesar min 2.940. Baru yang selanjutnya itu ada pembayaran kas untuk pajak. Yaitu sebesar min 7.270. Maka dihasilkan itu kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi. Kas bersih yang dihasilkan dari operasi itu kita dapat dari, kita jumlahkan semua yang ada dari penerimaan kas dari pelanggan sampai ke pembayaran arus kas. Maka yang dapat itu hasilnya 117.800. Baru selanjutnya itu arus kas dari aktivitas operasi. Yaitu ada penjualan investasi. Penjualan investasi ini kita dapat di soal, yaitu tepatnya itu di informasi tambahan. Penjualan investasi, penjualan investasi kita dapat dari perubahan saldo, yaitu sebesar 2.500. Baru selanjutnya itu ada pembelian equipment. Pembelian equipment kita dapat dari soal, tepatnya itu di informasi tambahan. Karena dia pembelian maka sifatnya itu pengurang. Sebesar min 97.000.
Baru selanjutnya itu ada penjualan equipment. Penjualan equipment ini bisa kita dapat dari soal atau di informasi tambahannya sebesar 15.550. Maka kas bersih yang dipakai dari aktivitas operasi sebesar maka kita akan menjumlahkan berapa jumlah penjualan investasi ditambah pembelian equipment dan ditambah penjualan equipment. Maka dapat yaitu sebesar min 78.950. Maaf sebelumnya untuk yang penjualan investasi, pembelian equipment dan penjualan itu arus kas dari aktivitas investasi bukan operasi. Baru selanjutnya itu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Untuk metode tidak langsung dan metode langsung arus kas aktivitas pendanaannya itu sama. Peningkatan saldo bonds payable-nya itu sebesar 30.000. Dan untuk share capital untuk share capital ordinary-nya itu sebesar 50.000. Dan untuk pembayar dividennya itu sebesar negatif 83.400. Maka kas bersih yang terpakai dari aktivitas pendanaannya itu sebesar min 3.400. Baru selanjutnya itu peningkatan kas bersih untuk tahun 2020.
Itu bisa kita lihat di perubahan saldonya itu yaitu sebesar 35.450. Baru kas awal periode 1 Januari 2020. Yaitu sebesar 47.250. Ini juga bisa kita lihat di perubahan saldonya. Baru yang selanjutnya itu kas awal, kas akhir periode 31 Desember 2020. Yaitu sebesar 82.700. Demikian penyusunan laporan arus kas menggunakan metode direct. Maaf, ralat sebelumnya itu untuk tahun 2021, bukan 2020. Dan untuk yang kas bersih yang kedua yang dipakai itu dari aktivitas investasi bukan operasi. Dan terakhir untuk peningkatan saldo bonds payable-nya itu tulisannya masih perlu diperbaiki. Kelas selanjutnya akan kami serahkan kepada moderator. Baiklah, demikian penjelasan kami mengenai bagaimana cara membuat laporan arus kas, direct dan indirect. Untuk kekurangan dan kesalahan yang kami perbuat, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.